teman kisah, jika kalian ingin mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat. Karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel dan balik lagi di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan teman kisah yang gak akan menceritakan tentang mistis, melainkan menceritakan tentang kegiatannya di sekolahnya yang merupakan salah satu bagian ekskul Sispala yang berasal dari SMA 57 Jakarta. Langsung aja kita sapa Syafiq. Halo Syafiq, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, sehat-sehat terus ya, kan lagi pandemi gini harus lebih sehat biar terjaga terus ya badannya, oke. Yep. Nah, Syafiq boleh kenalan dulu nggak buat teman-teman kisah yang mungkin belum kenal dan bisa dijelasin dulu nggak sedikit tentang kegiatannya ini, tentang Sispalanya ini? Oh, oke. Baik. Jadi teman-teman kenalin, nama gue Muhammad Said Syafiq yang akrab dipanggil Syafiq. Jadi gue ini adalah salah satu anggota dari Sispala Camp 57 itu, yang dimana nama angkatan gue itu Badai Malam Rimba, angkatan ke-29. Jadi Sispala itu adalah salah satu eskul yang biasanya di SMA. Singkatannya adalah Siswa Pecinta Alam. Nah, di Sispala ini ada sosial medianya nggak yang mau di-share ke teman-teman kisah? Oh, ada, pasti ada. Jadi ada akun Instagram aja ya, @sispalacamp57. Baik. Nah, di sini aku nggak mau menyuruh kamu untuk cerita mistis ya, karena kan kita di sini mau sharing ya. Tapi lebih pingin nanya dulu sih, lebih ke umum ya. Jadi Sispala 57 camp ya? Camp 57. Oke. Nah, Sispala ini kegiatannya kayak gimana aja sih, dan asal muasalnya tuh gimana? Kalau misalnya Sispala itu, kalau pengetahuannya secara umum ya, kan siswa pecinta alam. Jadi beberapa siswa di SMA gabung di eskul Siswa Pecinta Alam itu. Nah, terus kalau dari Sispala ini bukan tentang naik gunung aja, yang mungkin pasti kan gambaran orang-orang awam kan Sispala naik gunung di sana sini. Ternyata enggak. Tapi itu ada juga tentang alam yang lain, contohnya bukan alam mistis ya. Iya, bukan. Alam yang lain contohnya kayak kita ke hutan, goa, pantai, pokoknya tentang alam lah pokoknya. Terus juga nggak lupa juga tentang kebersihan alam, menjaga alam. Nah, kalau misalnya dari Sispala Camp 57 itu pertama berdiri tahun 1985. Pertama berdiri. Nah, pendirinya itu Bang Deden ada. Tapi kalau ketua awalnya Bang Uwo. Jadi tuh kenapa ada pendiri dari ketua awal? Jadi awalnya cuma ini doang Kak, kayak orang-orang yang suka naik gunung lah tadinya gitu aja. Jadi kan dia nih ngedirin angkatan dia gitu. Akhirnya pas terorganisasi ada ketua awalnya Bang Uwo gitu sih Kak, kurang lebih kalau misalnya dari sejarah ya gitu. Nah, kalau sejarahnya tadi udah nih. Kegiatannya nih apa aja sih? Kan katanya tadi nggak cuma sekedar tentang gunung ya, kan tentang alam nih. Nah, bisa dong dijelasin tentang kegiatannya nih gimana aja sih? Kalau misalnya kegiatan pasti banyak ya Kak ya. Paling kalau misalnya kegiatan wajibnya itu yang pertama, kalau pengen jadi anggota muda dari Sispala ini, yang pertama ada pendidikan dasar yang disebut Diksar. Diksar itu. Nah, terus juga nanti ada pendakian pertama. Jadi kan ini kan biasanya kan siswa kelas 1 SMA ya yang baru masuk gitu. Dia kan pengen tahu banget tentang alam-alam gitu. Akhirnya kita ada pendakian pertama buat angkatan yang baru gabung gitu. Wah, baru gabung langsung daki ya? Iya, tapi setelah di Diksar itu. Kan jadi sebelum Diksar kita latihan dulu, pas di Diksar kita terapin tuh apa yang kita latih di alam langsung. Habis itu seterusnya kita pendakian pertama. Baru deh nanti ada proker-proker yang lain tentang ke alam-alam. Contohnya itu biasanya ada rafting. Rafting juga ada, terus juga ada kegiatan sosial yang lainnya. Paling kalau misalnya bareng-bareng sama Sispala lain, kadang suka ada latihan gabung Kak, latihan gabung gitu, latgab. Kita suka pursiking,
suka rappelling walaupun wall climbing gitu, pokoknya banyak kegiatannya. Terus juga kalau misalnya sama siswa DKI pernah pas itu ada acara besar ya, acara besarnya itu ngebersihin pantai, pokoknya pantai dah, salah satu pantai Jakarta Utara, terus juga bersih-bersih Kali Ciliwung. Ya intinya bukan cuma naik gunung lah kegiatannya. Iya, yang penting berhubungan tentang alam ya. Iya, menjaga alam gitu. Betul. Nah, kalau itu kan untuk kegiatannya ya. Kalau untuk achievementnya sendiri itu apa aja sih? Maksudnya di sini achievement nggak cuma untuk ini ya, untuk kayak medali gitu. Itu kan enggak ya. Maksudnya lebih ke kegiatan apa aja sih yang paling memorable dan menjadi achievement bagi Sispala 57 Camp 57? Mungkin kalau misalnya untuk Sispala Camp 57 kan terlalu besar ya. Akhirnya kalau misalnya buat saya pribadi nih Kak, Oke. kan biasanya itu HUT yang dikenal tuh biasanya kita merayakan sesuatunya dengan ya pokoknya meriah lah ibarat kata gitu. Tapi ketika pas di angkatan saya nih Kak, saya cukup bangga sih sama angkatan saya karena ya kepikiran lah buat ngadain acara itu. Jadi pas HUT di angkatan saya ini kita ada kegiatan sosial, bakti sosial. Jadi kita ke panti asuhan di Lebak Bulus, ada salah satu panti asuhan di Lebak Bulus, kita bikin kegiatan sosial di sana. Kita kasih bantuan sosial, terus juga ngasih edukasi ke anak-anak di sana terkait dengan kecintaannya terhadap alam, dari hal kecil, dari hal buang sampah. Itu kan salah satu yang buat laka besar lah, apalagi yang di Jakarta ya kan. Itu sih, itu aja sih Kak paling, kalau misalnya yang paling memorable banget. Memorable banget ya, tapi emang ini sih emang benar-benar harus menjaga hubungan antar manusia juga ya. Benar Kak. Nggak cuma alam yang kita jaga, tapi hubungan antar manusia juga ya. Berarti gitu. Kalau untuk prokernya sendiri apa aja tuh? Maksudnya kalau di sini kan ada kegiatan, ada proker ya kan. Kalau proker lebih ini ya, lebih untuk kinerja di dalam si ininya ya. Iya benar. Dan itu gimana aja sih? Kalau untuk proker wajib lah ya. Kalau proker wajib dari Sispa itu kan dia kan juga bukan cuma tentang eskul kealaman, tapi juga ada organisasinya, ada regenerasinya. Jadi proker yang pertama itu tadi Diksar, yang buat siswa baru. Terus berikutnya ada HUT itu yang wajib dijalanin. Terus juga ada Reor yang terakhir itu. Reor itu buat ganti pengurusan. Terus nanti yang baru ngurus itu ada Raker. Raker itu buat program kerja berikutnya yang pengen angkatan dia jalanin apa. Itu yang wajibnya itu ya, prokernya. Paling kalau misalnya kegiatan yang lain ya kegiatan ngide lah. Ngide kan kayak misalnya ayo rafting yuk gitu, ayo manjat, ayo apalah pokoknya. Ngide sisanya dah. Kalau misalnya ada channel-channel lomba juga diikutin aja, walaupun ya nggak menang lah, yang penting ikut aja dulu kan buat latihan juga. Tapi kalau misalnya ngide-ngide gitu biasanya ini dulu nggak? Maksudnya harus ada konsultasi gitu nggak? Oh pasti Kak. Jadi tuh kalau misalnya di Sispala Camp sendiri ini nih, Sispala Camp 57 ini termasuk ya bisa dibilang organisasinya juga kuat dah Kak. Jadi bahkan sampai alumni itu, sampai yang tua-tua dia juga punya ikatan alumni Sispala Camp 57. Jadi tuh nanti ada yang baru, ada yang alumni muda, ada yang alumni tua. Jadi yang baru ini konsul ke alumni muda, ke kepengurusannya. Terus juga nah nanti kalau misalnya udah nyampe ke alumni muda, biasanya alumni muda bilang sama alumni tuanya. Jadi konsul gimana, ini baiknya gimana. Terus juga bantuan-bantuan dari ilusi ini nih, alumni ini juga banyak Kak buat ke siswa-siswanya yang masih pengurus itu. Jadi pasti konsul sih kalau itu. Dikasih wejangan dulu ya. Kasih wejangan dulu. Ya. Iya, kasih wejangan dulu. Ada lagi nggak misalnya kegiatan-kegiatan lain gitu, proker-proker yang mungkin bukan proker tambahan sih, lebih tepatnya proker yang sedang dijalankan saat ini? Oh, jadi kalau misalnya saat ini angkatan saya, jadi ada salah satu program yang dimana itu khusus dijalanin untuk jadi anggota penuh dari Sispala itu, Sispala Camp 57. Ada yang namanya pengembaraan Kak. Jadi pengembaraan itu nanti kita bakal dapat nomor di PDL kita. Terus juga kita bakal jadi anggota penuh dari organisasi Sispala itu. Nah, di pengembaraan ini itu tuh ada 4 tema yang bisa diambil, kita tinggal pilih. Jadi ada konservasi, ada observasi, ada pengabdian masyarakat, sama ada sosial budaya juga. Nah, kalau misalnya angkatan saya sendiri ngambil tema itu konservasi Kak, tentang perlindungan alam gitu. Kalau boleh tahu gimana tuh yang bakal diambil? Jadi kan konservasi ya, perlindungan alam. Nah, kalau angkatan kita itu jadi ngambil temanya tentang penanaman.
Kenapa penanaman? Karena kan ya berita-berita sekarang di mana-mana kan corona atau ini atau itu kurang nge-expose yang di desa-desa. Tanpa kita sadari itu banyak Kak, ternyata masih kelongsoran, banjir di desa-desa. Akhirnya Sispa Lakem 57 ini berinisiatif untuk buat suatu kegiatan menanam di desa Cisalada Bogor. Nah, kita itu nanamnya juga menanam pohon produktif Kak. Jadi pohon yang bisa membantu perekonomian warga, pokoknya yang bisa bantu warga gitulah. Paling nanamnya ya buah-buahan, terus juga pohon-pohon yang bisa menahan banjir gitu, menahan longsor. Memang sih kelihatannya kayak mana bisa nahan banjir segini, longsor segini. Tapi kan ya kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Satu langkah kecil membawa banyak perubahan kan lebih baik daripada kita sama sekali. Nah ini bagus nih, kalau untuk kegiatan kayak gini tuh harus didukung kan. Nah makanya kalau di sini kita dari tim Kisah Pendaki di sini juga akan mendukung penuh untuk kegiatannya dari Sispa Camp 57. Dari acara ini kira-kira dari Sispa Camp 57 tuh ada harapan apa sih untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi dan akan berpartisipasi dalam kegiatan ini? Kalau misalnya harapannya, apalagi nih kita sangat berharap banget kepada anak muda ya. Walaupun orang tua pun juga ikut ya nggak apa-apa, tapi lebih berharap ke generasi penerusnya. Jadi harapannya itu pedulilah buat saudara-saudara kita yang di desa, yang di lereng-lereng gunung atau di tempat yang rawan longsor dan banjir. Kita ikut dalam berpartisipasi untuk mencegah atau mengurangi bencana itu. Terus juga kita kasih edukasi ke masyarakat sekitar sana bahwa pentingnya menanam pohon dan juga pentingnya menjaga alam tersebut. Gitu sih Kak, kalau harapan. Kalau harapan, berarti itu ini juga ya, ada tujuannya juga untuk memperkenalkan atau ini juga ya, untuk menjaga kelestarian alam di desa juga ya? Iya, benar. Untuk biayanya sendiri ini dari mana ya kalau boleh tahu ya? Apa nanti kita akan menggalang dana bareng-bareng atau gimana ya? Oh, jadi kalau untuk penanaman ini ya kan karena kita untuk bawa dampak ke banyak masyarakat. Jadi Sispa Camp 57 juga mengajak banyak individu-individu maupun organisasi, komunitas, perusahaan atau dan lain-lain untuk membantu mensukseskan acara penanaman ini. Gitu loh. Jadi kita kayak buka open donasi gitu Kak. Buat kegiatan ini. Jadi kita ya kegiatan nanam bibit namanya. Nah, jadi ini buat teman-teman, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8 Agustus 2021. Di tempatnya itu di Cisalada, Kabupaten Bogor. Menarik banget nih acaranya karena semuanya bisa ikutan dalam kegiatannya Sispa Camp 57 untuk tanam bibit bersama. Tapi buat teman-teman Kisah yang masih belum berani untuk keluar rumah berpartisipasi langsung, bisa ikutan juga open donasi yang dikirimkan langsung ke Sispa Camp 57 ke nomor rekening di bawah ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk berpartisipasi karena semuanya bisa berpartisipasi dengan donasi. Bisa dijelasin juga nggak kegiatannya di sana itu ngapain aja sih? Lebih spesifiknya kayak gimana tuh? Kegiatannya yang pertama kita sih menanam ya, yang jelas ya. Jelas menanam, oke. Menanam di tempat-tempat yang rawan longsor gitu. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan edukasi Kak, sosialisasi gitu. Jadi kita mengedukasi pada masyarakat sekitar. Target kita sendiri tuh anak-anak yang masih sekolah. Ya, jadi dia untuk peduli gitu melihat lingkungan sekitar dia bahwa wah ini tuh rawan longsor gitu. Ini baiknya ada tanaman di sini tanaman-tanaman untuk mencegah itu Kak. Jadi kita ada menanam dan sosialisasi itu Kak. Berarti emang udah ini ya, udah riset dan survei sebelumnya juga ya. Iya, udah survei. Baru terjun ke lapangan bareng-bareng gitu. Benar. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman Kisah yang lagi nonton di luar sana? Saya ingin ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah membantu dan berkontribusi untuk kegiatan acara ini. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah berdonasi dan ingin berdonasi untuk acara ini. Mohon maaf sebelumnya karena kami nggak bisa ngucapin satu-satu ke teman-teman semua. Pokoknya diperlancar rezekinya ya. Amin. Nah, terus juga terima kasih nih yang paling penting buat Kisah Pendaki sudah menjadi wadah untuk para pecinta alam lainnya menceritakan banyak hal dan juga menjadi wadah untuk Sispa Camp 57 sendiri untuk mempromosikan kegiatan ini. Semoga sukses untuk Kisah Pendaki dan para teman-teman kisah lainnya. Itu dia serangkaian acara yang akan dilakukan oleh Sispa Camp 57. Ditunggu ya partisipasi untuk berdonasi, kita jaga bumi ini bareng-bareng.
Nah, terima kasih buat teman-teman Sispala dan Syafiq yang udah dateng mau berkunjung ke tempat kisah pendaki dan mau jelasin juga tentang acaranya. Moga nggak kapok ya. Moga nggak kapok ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.